Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda dari Command Center Padang Panjang bersama saya, Deret Emma Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Memimpin rapat membahas beberapa isu strategis Jumat 11 Maret 2022, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan Pemko berkomitmen untuk terus berupaya agar tidak ada lagi titik lokasi yang berpotensi banjir di Kota Padang Panjang. Pada saat memimpin rapat yang membahas beberapa isu strategis pada Jumat 11 Maret 2022 di ruang VIP Balai Kota, Wali Kota Fadli Amran mengatakan situasi banjir yang terjadi beberapa waktu lalu membuat sejumlah titik terdampak menjadi perhatian Pemko. Wako Fadli mengharapkan seluruh pihak untuk kembali menggiatkan budaya gotong royong dan meminta agar ada sinergi antar OPD terkait, camat, sampai tingkat kelurahan ketika terjadi potensi bencana. Berkomunikasi dengan RT, ya ini kan juga tidak akan tahu kita berapa totalnya. Nah, makanya nanti dengan Basnas. Wali Kota Fadli Amran juga mengatakan perlu laporan berjenjang dari perangkat RT sampai OPD, serta siap siaga melakukan sejumlah upaya antisipasi seperti penyedotan dan sebagainya. Rapat tersebut diikuti Sekdako Soni Budaya Putra, Asisten 3 Martoni, pengurus Basnas, dan beberapa OPD. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Fadli Amran resmikan Jaros Swalayan, sebuah usaha retail milik Abadi Group yang terletak di persimpangan Jalan Utama Sudirman dan Soekarno-Hatta, Sabtu 12 Maret 2022. Jaros Swalayan yang merupakan usaha retail milik Abadi Group yang berada di lokasi strategis di persimpangan Jalan Utama Sudirman dan Soekarno-Hatta diresmikan oleh Wali Kota Fadli Amran pada Sabtu 12 Maret 2022. Wako Fadli memuji manajemen profesional Abadi Group yang telah mengembangkan sejumlah usaha retailnya. Saat ini mereka memiliki 9 outlet modern tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Keberadaan Jaros merupakan bentuk investasi yang berdampak pada perubahan wajah Padang Panjang. Sementara itu, CEO Jaros Swalayan, Sidi Zainal Jaros menyampaikan, Jaros merupakan akronim nama kedua orang tua mereka, Jalaluddin dan Rosni. Jaros merupakan bagian dari Abadi Group berawal dari usaha rempah dirintis kedua orang tua mereka. Turut hadir Sekdako Soni Budaya Putra, Kapolres AKBP Novianto Taryono, dan undangan lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Di hadapan puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wali Kota Fadli Amran sharing tentang prinsip dan komitmen sebagai pemimpin. Menjadi narasumber di kegiatan yang dinamai Kuliah Kemah Politik atau KKP di Dempo Anailand pada Sabtu 12 Maret 2022 yang diikuti puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, seorang pemimpin adalah mereka yang bisa menginspirasi dan memotivasi orang untuk melakukan yang terbaik. Wako Fadli memberikan contoh, jika seseorang pemimpin membuat sebuah aturan dan kebijakan yang harus dijalankan, maka dipastikan dirinya sebagai pemimpin yang terlebih dahulu menjalankannya. Lebih lanjut, Wako Fadli menjelaskan, seorang pemimpin adalah mereka yang berada di garis depan untuk memberikan contoh agar ditiru orang-orang yang dipimpin. Saat masyarakat melihat pemimpin bertindak dan tidak hanya memberikan perintah, maka masyarakat yang kita pimpin akan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Arajo Alam dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Ikut bergotong royong bersama warga setempat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran apresiasi semangat yang ditunjukkan warga RT 11 dan RT 22, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Dibantu petugas kebersihan dari Dinas Perkim LH, warga RT 22 dan RT 11 Kelurahan Guguk Malintang, Padang Panjang Timur melakukan gotong royong pada Minggu 13 Maret 2022. Tampak Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran turut berpartisipasi bergotong royong bersama warga setempat.
Selain itu, dirinya melakukan pemantauan penyebab luapan air dan mendengar aspirasi warga. Wakofarli mengatakan, sejumlah aspirasi seperti penyempitan saluran, permasalahan jalan secara bertahap akan dicarikan solusinya. Ketua RT 22 Iferi Murpi menyampaikan, ia bersama warga berinisiatif bergotong royong mengatasi agar tidak terjadi lagi banjir yang disinyalir akibat pendangkalan selokan. Air ada tumpah ke jalan dan memasuki beberapa rumah warga. Kemudian sebagai ketua RT saya kan berinisiatif, di mana kita menduga mungkin saluran yang tersumbat atau pendangkalan, sehingga kami berinisiatif dengan pengurus RT dengan masyarakat yang ada di RT 22 untuk bisa kita goro membersihkan saluran air sehingga bisa mengatasi masalah banjir yang sering terjadi setiap intensitas hujan tinggi. Warga RT 22 yang juga merupakan anggota DPRD Novi Hendri mengatakan sering terjadi banjir di RT 22 akibat debit air yang tinggi sehingga meluap dan tidak tertampung melewati selokan. Memang tadi ada penyempitan, ya, ada memang permasalahan jalan dan juga mungkin banyak tadi aspirasi yang kita tampung. Mudah-mudahan ini bisa kita coba carikan solusinya perlahan begitu ya, dan mudah-mudahan salah satu prioritas kita sekarang adalah bagaimana titik-titik banjir ini benar-benar tertangani. Setidaknya ada langkah jangka pendek dan jangka panjang. Kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ada Dato' Bagi Masadi, anggota DPRD kita, ada Pak Lurah, ada Pak Kadis, ada tokoh masyarakat, Pak Haji Gindo, dan banyak lagi. Dan saya berterima kasih ya, mewakili pemerintahan daerah atas semangat goro yang dilakukan di RT 2 dan RT 3 pemerintahan. Usai goro, Wakofarli bersama warga dan petugas kebersihan menyantap jamuan makan nasi kabaka yang sebelumnya sudah disediakan oleh ibu-ibu komplek RT 22. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Ketua MUI Sumatera Barat Gus Rizal Gazahar kukuhkan Dewan Pengurus Pimpinan dan Perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia Padang Panjang masa khidmat 2020-2025. Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan dan Perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Padang Panjang masa khidmat 2020-2025 dilakukan Ketua MUI Sumatera Barat Gus Rizal Gazahar dan dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Dewan Penasehat dan pengurus MUI di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Minggu 13 Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut, Gus Rizal juga memberikan tausiah terkait kegiatan MUI dan program-program yang dilakukan MUI. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, dalam hubungan Pemko tidak lepas dari sebuah organisasi, apalagi organisasi MUI yang sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat, dan Pemko akan terus mendorong dan berupaya agar setiap program yang dilaksanakan MUI terwujud dan terlaksana dengan baik. Sementara itu, Ketua MUI Kota Padang Panjang Zul Hamdi menginginkan agar semua pihak dapat membantu setiap program yang dilaksanakan MUI. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Organisasi Majelis Ulama ini, dan kemarin kita juga sudah beraliansi dengan Senin 14 Maret 2020, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul hadiri perayaan sederhana ulang tahun Bank Nagari ke-60 di kantor cabang Bank Nagari Padang Panjang. Hari ulang tahun Bank Nagari ke-60 dirayakan secara sederhana. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul pada Senin 14 Maret 2022. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyampaikan atas nama pemerintah kota mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bank Nagari yang ke-60 dan berharap dengan bertambahnya usia Bank Nagari terus bersinergi untuk masyarakat dan kerjasama dengan Pemko bisa lebih baik lagi. Selain potong kue, HUT Bank Nagari yang bertepatan pada Sabtu 12 Maret 2022 juga diadakan program Bank Nagari Berbagi, di mana pada Jumat 11 Maret 2022 lalu terdapat pembagian bingkisan kepada panti asuhan dan juga ada pemberian sembako sebanyak 40 paket kepada warga yang kurang mampu di Kelurahan Pasar Usang.
Perayaan HUT Bank Nagari ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ampera, Ketua GOW Nova Erayanti Asrul, Ketua DWP Sri Dayani Soni, dan jajaran Bank Nagari Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bekerja sama dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selenggarakan pelatihan Satpam. Senin 14 Maret 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam di Gor Bancalawe. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Pelatihan diawali dengan tahapan seleksi sebanyak 41 orang yang mendaftar Februari lalu. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Pelatihan diawali dengan tahapan seleksi sebanyak 41 orang yang mendaftar Februari lalu. Mereka dikerucutkan menjadi 16 orang lewat tes kesamaptaan. Kepala DPM PTSP Ewa Soska menyampaikan, anggaran untuk 16 orang yang lolos seleksi hingga mengikuti pelatihan selama 11 hari di Padang dari tanggal 17 hingga 29 Maret mendatang dibiayai APBD Kota Padang Panjang. PKSS merupakan anak perusahaan dari BRI Persero. Perusahaan ini sudah banyak menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Sementara itu, Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Mardi Suntami mengatakan, adapun informasi program pelatihan Satpam ini dimulai sejak Februari lalu, disampaikan ke kelurahan, dari kelurahan kemudian ke RT dan mendaftar ke DPM PTSP. Haris Suyata dan juru kamera Ulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna lakukan pembinaan kepada para perajin serta identifikasi produk-produk UKM di Sumatera Barat, Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Sumatera Barat kunjungi Kota Padang Panjang. Kedatangan rombongan Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang dipimpin Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Nazwir dan juga Ketua 2 Dekranasda. Rombongan disambut Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran, Wakil Ketua Dekranasda Nova Erayanti Asrul, dan Kepala Dinas Perdakop UKM Kota Padang Panjang Jevi Carter Eka Putra di Aula Senja Kenangan. Nazir mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada para perajin serta mengidentifikasi produk-produk usaha kecil dan menengah yang akan dibawa dalam kegiatan temu bisnis ke provinsi lain yang merupakan kegiatan tahunan Dekranasda Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, Dekranasda Kota Padang Panjang menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dari pengrajin atau UKM asli Kota Padang Panjang. Sementara itu, Jevi mengatakan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Disperdakop UKM Kota Padang Panjang dan Dekranasda akan terus lakukan pembinaan kepada UKM yang secara produksi dan teknologi sudah baik, serta pendampingan kepada UKM baru. Selain itu, Dr. Dian, Era Asrul, dan Jevi juga berkesempatan mengenalkan dan mempromosikan produk-produk kerajinan kepada rombongan. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menindaklanjuti institusi kejaksaan sebagai proses eksekutor peradilan, Kejaksaan Negeri Padang Panjang musnahkan barang bukti hasil sitaan 26 perkara tindak pidana umum. Kepala Kejari Nilma mengatakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 37 paket, ditambah timbangan digital, bom pengisap, kaca pirek, dan plastik bening. Kemudian 10 paket ganja terdiri dari paket besar dan kecil, minuman keras 2 ember cat, 1 jerigen berisi tuak hampir penuh, 1 jerigen berisi tuak lebih kurang 1/8, lalu 24 kantong plastik berisi tuak, masing-masing lebih kurang 1 liter. Barang bukti perkara lainnya seperti pencurian, penganiayaan, pemerasan berupa pakaian, golok, alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian seperti kunci T, obeng, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Nilma menjelaskan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang sudah diputus atau vonis pengadilan merupakan tindak lanjut dari tugas institusi kejaksaan sebagai eksekutor proses peradilan pidana umum. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Iputu Venda, unsur TNI, Polri, dan Pengadilan Negeri. Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Mengatasi kenaikan harga di masa pandemi serta menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, Pemko gelar High Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Padang Panjang. High Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 16 Maret 2022 mengangkat tema pemanfaatan momentum Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah dan Visit Beautiful West Sumatra untuk percepatan pemulihan ekonomi Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran menyebutkan terjadinya inflasi karena masih kurangnya peredaran uang di Kota Padang Panjang. Hal tersebut masih dilatar belakangi kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi yang membuat daya beli masyarakat cenderung menurun. Wakofadli juga menyampaikan, High Level Meeting sangat strategis yang merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama guna menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, dan berkeadilan. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Putra Dewangga mengatakan, secara garis besar TPID Kota Padang Panjang telah melakukan terobosan-terobosan dan koordinasi yang intensif guna menjaga kestabilan harga, yang fokus utamanya adalah pada komoditas harga pangan bergejolak. Dikatakannya, hal tersebut telah dicapai TPID dengan program rutinnya secara konsisten, yakni melakukan pemantauan harga pasar sebagai alat check and balance kewajaran harga di pasar, memanfaatkan pasar penyeimbang. Turut hadir di acara tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, diwakili Kepala Bidang Perdagangan Ridonal, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Gunawan Wicaksono, Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala Cabang Bank Nagari Zul Hendri, Kepala BPS Arius John Naidi, jajaran pejabat Pemko, dan undangan lainnya. Arajo Alam dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Membuka musyawarah Kota Korpri Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran meminta komitmen dan profesionalitas PNS sebagai anggota Korpri dalam bekerja harus terus selalu diperbaharui. Rabu 17 Maret 2022, Wali Kota Fadli Amran membuka musyawarah kota atau Muskot Korpri Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota. Dalam kegiatan tersebut, Wakofadli menyampaikan komitmen dan profesionalitas PNS sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri dalam bekerja harus terus diperbarui. Di samping itu, harus ada komitmen bersama dalam menjalankan semua visi dan misi wali kota dan wakil wali kota, serta program-program pemerintah untuk masyarakat harus dijalankan dengan baik. Sementara itu, Asisten 3 Setdaprov Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika menyampaikan, Korpri merupakan wadah atau organisasi bagi para pegawai negeri sipil tanpa melihat struktur jabatan, pangkat, dan eselon. Dengan telah dibentuknya kepengurusan Korpri ini, diharapkan mampu mempersatukan Korpri unit yang ada di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Muskot Korpri ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Kepala Cabang Bank Nagari Zul Hendri, Kepala OPD Sekota Padang Panjang, dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Setelah melakukan sidang dalam musyawarah kota, Sekdako Soni Budaya Putra terpilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Korpri Padang Panjang periode 2022-2027. Ketua Korpri terpilih Soni Budaya Putra dikukuhkan Ketua Umum Korpri Sumatera Barat Hans Sastri, disaksikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Asisten 3 Setdako Martoni, Kepala OPD, Kepala Cabang Bank Nagari Zul Hendri, dan undangan lainnya.
Sesaat setelah terpilih, Sony langsung menunjuk 5 orang formatur, diantaranya Martoni, Syahril, Ampera Salim, dan Zulkifli. Sony dengan 5 formatur saat itu juga melakukan musyawarah dan memilih kepengurusan Korpri Padang Panjang dan memutuskan Martoni sebagai Wakil Ketua 1, Syahril Wakil Ketua 2, Rudi Suwarman, Sekretaris, Ziaul Fikri, Bendahara, Yohana Lisa, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Iputu Venda, Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan, Ewa Soska, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, Jeffy Carter Eka Putra, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan, Marjula Sabri, Ketua Bidang Olahraga dan Sosial Budaya, Ampera, Ketua Bidang Kerohanian, Ade Nafrita Anas, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat, serta Putra Dewangga sebagai Ketua Bidang Pengabdian. Hans Sastri yang juga merupakan Sekda Prof Sumbar tersebut menyampaikan dalam Korpri yang perlu dijaga yaitu kekompakan. Jika ini terjaga, apapun program yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Akhir kata saya, beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.